Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari Risda Channel dan di sini kami ingin mengupas sejarah tentang terbentuknya Risda. Di sini kami bersama Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda, Bapak Nahidi Esos. Cing, kami ingin bertanya nih Cing, termotivasi oleh apa sehingga terbentuknya buah pikir perkumpulan remaja masjid itu sendiri Cing? Iya, mengenai motivasi ya adanya perkumpulan remaja ketika itu, ini kalau saya gambarkan merupakan emosional remaja yang dalam hal kepemudaan antara muda dan mudi, diantaranya itu kebablasan. Jadi emosional itu bisa tidak tertahankan, entah dari apa bisa menyebabkan itu semua. Jadi intinya itu ada sebuah kejadian yang sampai di telinga saya bahwa adanya perkumpulan atau gerumulan atau sekelompok daripada pemuda-pemudi yang lokasinya tidak jauh, sebenarnya di luar daripada wilayah Kelurahan Ketapang, artinya di luar daripada lingkungan Masjid Jami Nurul Huda. Itu informasinya bahwa adanya pergaulan yang di luar daripada apa-apa yang menjadi besar harapan daripada orang tua dan tidak mencerminkan daripada harapan bangsa, bagaimana pemuda itu yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh bahwa generasi pemuda itu kedepannya bakal seperti ini. Nah, dengan dasar itu, tapi alhamdulillah, jadi buah pikir saya itu dengan adanya lokasi memang nggak terlalu jauh, tapi jarang saya melewati daripada lokasi itu. Namun karena Allah itikat baik kita untuk melihat daripada apa yang disampaikan, sebatas pembuktian, Allah memberikan jalan tuh, memberikan kemudahan. Waktu itu saya pulang kondangan, pulang melewati area yang didengar oleh telinga bahwa adanya kelompok pemuda. Ternyata benar kenyataannya, dan situ saya melihat dengan mata kepala sendiri. Masya Allah, akhirnya saya berpikir sejenak, karena saya sendiri melihat pemuda itu begitu banyak. Akhirnya saya pulang mencari teman. Nah, dalam mencari teman itu tidak ada yang teman saya dapat, ada ketemu Pak RW. Saya sampaikan dengan Pak RW, saya ceritakan kejadian yang ada di lokasi. Pak RW nggak berani. Dan akhirnya ya terus juga saya ingat teman saya, saudara saya yang tahu betul karakter saya. Nah, dengan ada penyampaian itu akhirnya itu sungguh luar biasa atas kejadian itu. Ya saya juga ada bahasa kilapan, mengeluarkan emosi, otot, semuanya saya ini. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Akhirnya dengan dasar dan kejadian itu, sehingga bukan saja daripada lingkungan itu yang saya dapat, pemuda bukan hanya lingkungan kita, jadi udah bercampur tuh, udah berbaur tuh. Ada dari Semanan, dari Kresek, dari Dongkal, Sipon, Poris, Gondok, itu satu tempat. Jadi tempat itu memang ada semacam pembangunan semacam perumahan itu, cuma membangun kata pemasaran belum jadi, cuma dijadikan ajang tempat. Bahkan mohon maaf, itu kalau saya sampaikan mungkin kurang sopan, itu bukan hanya bahasanya di luar mata kepala pergaulan mungkin yang di atas nggak harus dilakukan, tapi sampai ada bahasa pergaulan bebas seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan motivasi saya, bagaimana pemuda, dan saya ketahui banyak pemuda-pemuda ternyata yang di lingkungan Ketapang sendiri, walaupun saya itu bukan apa-apa, tapi saya sempat berpikir menjadikan sebuah motivasi bagaimana caranya untuk membentuk dan mengumpulkan mereka. Semoga apa yang menjadi harapan daripada orang tuanya, daripada masyarakat, bahkan bangsa yang menitik beratkan pemuda itu bakal menjadi generasi penerus. Itu menjadikan sebuah motivasi saya untuk mengumpulkan daripada remaji. Ya seperti itu perjalanan awalnya, kalau gitu perlu diketahui. Nah, terus adakah nih lembaga terkait yang memperhatikan pada saat itu dengan perkumpulan tersebut gitu kan, yang perkumpulan kurang baik itu ya kan? Ya memang itu yang sangat-sangat saya sayangkan. Artinya lingkungan kayak ini nih
sudah dikenal gitu untuk di kota Tangerang, bahkan di luar daripada kota Tangerang, bahwa untuk wilayah Ketapang, Cipondo dan sekitarnya itu sebenarnya udah menjadi kampung santri. Wilayah-wilayah yang jelas-jelas nilai religinya itu mumpuni, tapi ya itulah hanya sebatas ungkapan, hanya sebatas penilaian. Kenyataannya sangat saya sayangkan. Jadi apa yang ada lembaga-lembaga di sini terhadap pemuda yang jelas-jelas menjadi generasi penerus itu tidak terlalu lebih memperhatikan. Rata-rata itu hanya kelembagaan masing-masing diperhatikan, lingkungan situ saja, tapi bagaimana gerak-gerik pemuda, bagaimana pergaulan pemuda, bagaimana pemuda itu untuk mengembangkan daripada sifat-sifat mudanya itu yang notabene biasanya pemuda itu sering berinteraksi dengan diantara pemuda yang satu dengan pemuda lainnya, tapi kebanyakan itu hal yang negatif yang dimunculkan. Jadi belum ada hal-hal yang positif, sehingga ini sangat saya berharap sekali ke depan, ayolah yang namanya ini wilayah kita kota santri, kampung santri, benar-benar kita nih pemuda nih saya berikan mandat untuk menjadi tanggung jawab dan dipikul secara bersama-sama, karena sekarang ini jelas-jelas pemuda Risda itu sudah sangat dibanggakan, dan saya lihat memang orang-orang skillnya udah sungguh luar biasa. Dari sumber daya manusianya itu bukan hanya sekedar dari pendidikan umum atau formalnya saja, maupun pendidikan informalnya udah sangat ngebentuk. Nah, ini menjadi tanggung jawab agar lembaga-lembaga yang ada di wilayah kita ini dapat berbaur dan peduli terhadap kegiatan pemuda. Bukan dari hal materi yang kita butuhkan, tapi paling kagak nanti ada banyak pembelajaran, apalagi hal-hal yang sifatnya keagamaan ya, karena butuh. Pemuda sekarang itu butuh itu semua. Kita tahu sendiri norma-norma kemanusiaan sekarang udah sangat menurun dan merosot sekali. Jadi kita butuh yang namanya adab, etika yang jelas-jelas, akhlak itu sekarang udah semakin terkikis. Ini menjadi tanggung jawab buat pemuda ke depan. Terus kira-kira tapi apakah ada kendala ketika pembentukan Risda ini? Iya, kalau bicara kendala sungguh kalau saya cerita sungguh luar biasa. Langkah awal kan biasanya rada berat gitu kan. Benar. Jadi gini, pertama saya hanya berpikir secara pribadi ya, cari kepribadian bagaimana caranya. Terasa beratnya saya ini jarang komunikasi terhadap pemuda. Ya mungkin karena saya merasa saya ini bukan apa-apa, saya bukan seorang orang yang mengerti agama, saya bukan orang seperti ada lembaga RT, saya bukan RW, sehingga kegiatan-kegiatan itu ya bukan terabaikan, hanya sepintas dari pandangan saya, cuma melihat anak muda ini seperti ini, tapi nggak bisa untuk melangkah gitu. Nah, dengan adanya kejadian ini ya saya dengan seberat apapun saya berupaya. Pertama gua pikir, tapi alhamdulillah memang benar-benar yang Allah udah menjanjikan tuh, tiap orang-orang yang ada keinginan kebaikan, menanamkan sebuah kebaikan nanti akan memetik daripada hasil kebaikan itu. Dimudahkan jalan seperti itu. Dimudahkan jalan setelah kita bisa komunikasi, artinya pihak terkait RT RW saya bicarakan, bahkan ketika itu ada ketua DKM juga saya sampaikan, dan juga ada saya mendekati daripada kejadian-kejadian yang telah lalu, saya telusurin benar adanya, dan kira-kira siapa yang bisa menjembatani nih dari buah pikir saya, motivasi saya. Alhamdulillah ada, itu Hafiz namanya, dipanggil Beder. Hafiz ya. Iya, itu dia yang menjembatani awal tuh. Menjembatani awal sehingga konsep dari pemikirannya berjalan. Ada komunikasi di antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lainnya. Pemuda yang terkait dalam ajang yang berkumpulnya remaja-remaja yang kurang baik itu, ada komunikasi mas saya menyambung. Juga ada pemuda-pemuda yang memang tidak suka berkelompok, mendiamkan diri, tapi jelas ada bentuk komunikasi, jelas ada bentuk pergaulan yang sehingga membuka daripada buah pikir orang-orang yang tentunya selalu berada di rumah. Dan juga di samping itu ada bentuk materi yang kedua yang saya pikirkan.
materi, karena bagaimanapun membentuk daripada hal yang mungkin terasa sungguh berat dan langka di mata saya dan pemikiran saya sendiri, ada bentuk materi yang harus kita cari untuk ya dijadikan sebagai modal dasar. Tapi alhamdulillah kembali semata-mata memang Allah udah memberikan tuntunan. Ketika kita bicara sama seseorang, misal kayak RW Ibnu Abbas kita sampaikan, karena ini tujuan untuk kebaikan, ya mereka punya rezeki diberikan. Teman-teman di kantor juga, teman-teman artinya dalam pergaulan yang saya selama ini ada kedekatan dengan mereka, mensupport, ngedukung itu gitu memberikan materi-materi sehingga terbentuklah dari hal pembentukan kepanitiaan yang kecil sampai kita izin ke DKM untuk masjid kita jadikan wadah. Karena bagaimanapun tanpa ada tempat, tanpa ada materi, tanpa ada pemikiran, apa artinya gagasan itu? Nah, didukung lagi dengan motivasi yang lain-lainnya, memberikan support, masukan-masukan, buah pikir yang sangat-sangat cemerlang sekali, sehingga itu suka duka untuk mengumpulkan daripada remaja itu, Mas. Iya, luar biasa sekali, gitu luar ya, biasa. tantangannya. Jadi pemikirannya di samping kesibukan kita keseharian, tanggung jawab sebagai keluarga, juga kesibukan kita ditambah nih pemikiran kita. Tapi ya kembali kita yakin bisa, dan Allah lah yang menjadikan segala sesuatunya itu mudah. Karena Allah redho kita mendapatkan sebuah keberkahan. Itu mungkin ya gambaran-gambaran daripada awal terbentuknya pengumpulan remaja, menjadikan sebuah motivasi. Terus bagaimana kita mengaitkan dengan lembaga-lembaga ini, kita sampaikan. Kita sampaikan juga ke lembaga-lembaga, kayak ada pesantren di sini, ada Lantapuro. Begitu, bahkan ya di situ juga ada, di samping itu semua ada feedback buat berbalik ke saya. Langkah saya yang telah saya lakukan ternyata ada hal yang sedikit mengganggu daripada kebebasan saya untuk berpikir, kebebasan untuk melangkah, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan sebagai negara kita, negara demokrasi itu jelas sangat berat. Tapi alhamdulillah karena semuanya dengan ketulusan, semangat untuk ibadah, untuk menanamkan sebuah kebaikan, saya meyakini betul akan mendapatkan kemudahan. Dan ini ya jelas kemudahan-kemudahan itu sampai-sampai ya kalian merasakan tuh, dan membentuk sebuah lembaga. Sekarang Rizda, nanti mungkin ya cerita Rizda banyak lagi nanti akan disampaikan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu kali sedikit gambaran singkat daripada perjalanan Rizda, awal daripada masalah, pemecahan masalah, terus pengelompokan daripada pembentukan remaja, dan membentuk sebuah organisasi daripada remaja. Tapi gimana Cing untuk pesan dan kesan buat remaja Masjid Jami Nurul Huda ini? Buat kesan dan pesan, perasaan dari tadi kita nih panjang lebar, saya bangga gitu dengan kalian berdua, semangatnya sungguh luar biasa sehingga terlalu tegang gitu. Ya, ada makanan, kopi nggak tersentuh. Jadi kalau bicara masalah pesan dan pesan, gimana kalau sebaiknya kita pindah nih ke tempat yang lebih rileks. Ntar saya menyampaikan pesan-pesannya juga biar lebih enjoy gitu ya, lebih mengena, dan mudah-mudahan itu menjadi aspirasi juga. Jadi sepakat kita pindah gimana nih? Ayo, boleh. Iya, kita pindah dah untuk pesan-pesan. Nah, alhamdulillah ini yang tadi saya bilang bicara pesan dan pesan, ya ini kebukti kan kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tegang dari tadi bicara udah ngalor ngidul, Hakim bicara kayak gini, Pak Hakim bicara kayak gitu. Saya juga menyampaikan sampai lupa makanannya ada di depan, kopi yang harusnya kita nikmatin nggak tercicipi dan nggak termakan. Nah, sekarang sebelum saya menyampaikan pesan-pesan, sebaiknya makan dulu dah. Oke. Dengan yang ada, ya. Kopi dipinum dulu nih, silakan minum kopi. Saya juga ikut minum kopi juga nih. Masya Allah. Surututan sampai. Subhanallah. Makan. Kalau bokir Dicicipin dah. Silakan. Ini metik di mana nih, Cing?
Ini pun belakang nih. Kalau pun depan makan kita beli. Kalau pun belakang itu enggak. Itu bedanya pun depan maupun belakang. Gorengan harus sampai tahu. lempewet ini pada. Dinginan kali dari tadi. Gorengan pagi. Nggak dimakan dari pagi tuh mas. Saking seriusnya begitu ya. Ada nikmat Allah yang sungguh luar biasa. Ini buah daripada kebaikan kalian. Ya, alhamdulillah nih nikmat banget nih kita rasain makanan ini nih. Jadi tadi yang saya bilang mengapa menyampaikan pesan dan kesan itu harus rileks. Apalagi nih ada kita menyatu dengan alam kayak gini nih mas. Obat penuh korma juga ya. Mudah-mudahan kesan pesannya ini akan manfaat. Amin. Jadi intinya begini, waktu itu saya belum melangkah lebih jauh anak muda ke arah seperti apa, tapi ketika saya sekarang udah berkecimpung dalam pengurusan DKM itu sangat memperhatikan dari perubahan-perubahan kegiatan anak muda. Jadi pesan dan kesan yang saya sampaikan dalam menjalankan organisasi itu memang banyak kepala, banyak orang, ada interaksi, ada komunikasi karena tujuan dari organisasi yang sama-sama kita ketahui untuk mencapai daripada tujuan bersama. Setelah adanya interaksi, komunikasi, dan adanya kerjasama, itu seperti itu. Jadi saya membuat pesannya, jangan jadikan organisasi ini kecil, tumbuh dan kembangkan. Terus pesan saya juga, jalin kesadaran dan persatuan pemuda dan pemudinya, jangan pernah terpecah berai. Jangan menjadi, kalau seandainya ada beda pemikiran itu jadi sebuah pemecahan, jadi jadikan sebuah ikatan sebagai sapu lidi. Sapu lidi itu kalau seandainya satu batang tuh mudah dipatahin. Bener. Iya, mudah banget. Tapi ketika sapu lidi itu yang rapuh saja, kalau udah menjadi satu ikatan, satu gabungan itu sulit untuk dipatahkan. Begitu organisasi sama. Jadi intinya jalin terus kesatuan dan persatuan remaja dan remajinya. Yang kedua, tumbuh kembangkan organisasi itu. Dan yang ketiga, keluarkan nih bakat-bakat kalian, karena kalian ini udah menjadi banyak basic yang ada untuk menumbuh kembangkan daripada organisasi itu. Jadi sumber daya yang ada keluarkan, jangan saling ditutup-tutupin, karena bagaimanapun di dalam organisasi itu nggak ada orang yang merasa lebih pintar, nggak ada orang yang merasa dia itu lebih kuasa, nggak ada orang yang merasa harus ngikutin dari semua omongan-omongan yang dia keluarkan, nggak kayak gitu. Jadi harus ada kebersamaan. Jadi dengan dasar itu ya prosesnya itu harus kita gamblang kalau dalam menjalankan organisasi. Jadi nggak ada image pribadi, nggak ada orang yang harus dijadikan satu panutan, harus ngikutin dia, harusnya nggak kayak gitu. Walaupun ada dalam struktural organisasinya jelas. Nah, itu pesannya. Adapun kesan ini buat saya sungguh luar biasa. Tadi yang ngomong-ngomong kopi lu dah. Iya, kopi lu dah. Minum dulu nih Cing. Biar rileks begitu, kagak tegang. Jadi dari awal saya bercerita adanya perkumpulan remaja yang dari awal pada dasar perbuatan yang di luar daripada keinginan orang tua, bahkan agama, karena sudah moral bahasanya. Perubahannya terjadi sebuah perkumpulan, membentuk sebuah wadah, membentuk sebuah organisasi dan memberikan nama organisasi, sehingga saya sangat memperhatikan sekali tuh. Jadi itu sangat berkesan banget di perubahan-perubahan itu, yang menjadikan saya meyakini betul kalau seandainya langkah-langkah yang dilakukan itu diberikan kepada teman-teman kita kayak yang lain. Kan banyak organisasi lain, kita ya mungkin bahasa-bahasa sekarang ada studi banding, ada kita saling komunikasi, interaksinya ini sangat manfaat, karena prosesnya RISDA itu remaja Majelis Islam Nurul Huda itu, waduh, prosesnya yang tadi kalau saya cerita cuma sekilas, tapi proses kenyataan yang ada panjang prosesnya dan memakan waktu, pemikiran, materi dan sebagainya. Itu makanya
kesan, sangat berkesan sekali. Dan saya yang paling berkesan sekarang, dari awal nol anak-anak muda bergabung dalam hal keorganisasian, apalagi sifatnya religi, itu tiap event-event kegiatan-kegiatan yang kita lakuin tuh di masjid secara bersama-sama sama orang tua, itu awal-awal berantakan. Sekarang udah dewasa, sekarang itu tanpa harus dikontrol pun udah mumpuni, nggak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini. Jadi intinya saya bangga, dan juga banyak masyarakat bangga terhadap anak-anak muda. Jadi terus pertahankan hal yang baik, hal yang buruk ya kita jadikan sebuah pembelajaran, kita benahi segala kekurangan-kekurangan. Nah ini kesan-kesan itu jelas sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Jaga Risda itu bentuk sebuah ukhuwah Islamiyah, bentuk sebuah kekeluargaan yang besar secara Islam. Itu akan menjadikan, karena pemuda jelas menjadi tolak punggung untuk generasi yang akan datang, menggantikan daripada orang-orang tua yang mungkin sudah tidak lagi layak untuk menjalankan organisasi juga terus menjalankan daripada peribadahan-peribadahan, karena skill-skill daripada kalian semua udah mumpuni sekali. Jadi itu kesan-kesannya. Pesan juga saya sudah sampaikan tadi. Mudah-mudahan nih langkah kalian melangkahkan kemari untuk memotivasi Risda itu dari awalnya seperti apa sih. Nah, udah jelas disampaikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu semangat, spirit, suatu hal yang baru untuk kita berpikir, suatu hal yang baru untuk kita melangkah, dan suatu hal yang baru untuk kita bertindak. Dan ini tentunya akan mencapai daripada tujuan organisasi Risda yang jelas sekarang sedang dijalani secara kebersamaan. Mungkin itu nanti kalau seandainya ada teman-teman yang mau bertanya lebih jauhnya, karena ini hanya sebenarnya sebuah ulasan yang singkat, karena memang dari awal-awalnya tanpa terkonsep dan memang tanpa direncanakan lebih jauhnya, ya seperti itu gambaran kecilnya. Tapi mudah-mudahan akan dapat dimengerti dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Jadi terima kasih banyak Cing nih untuk kesempatan waktunya pada Risda Channel. Nah, buat teman-teman Risda Channel, untuk acara selanjutnya tunggu episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Risda Channel bisa. Terima kasih. Terima kasih.